Selamat sore kembali pada update Gudang Saham tanggal 8 Mei 2021. Pada update kali ini kita akan membahas saham otomotif. Nah, sebelum kita ke saham-saham spesifik, kita membicarakan update dari IHSG terlebih dahulu. Ini kita tetap gambarkan sama, adalah uptrend IHSG yang terjadi sejak bulan Maret tahun lalu, bulan April. Seperti terlihat, garis hitam ini sudah berada di titik penentuan. Dan juga kalau kita lihat pergerakan IHSG secara 1 bulan terakhir ini berada dalam box berwarna kuning ini. Nah, jadi kalau minggu depan IHSG turun, tidak bisa naik ke atas box ini di level 6125, maka secara official uptrend selama setahun terakhir sudah berakhir. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, apa yang akan terjadi? Maka downtrend yang terjadi sejak bulan Januari ini adalah menjadi tren utama yang kita harus waspadai. Nah, kalau memang IHSG turun sampai ke level 5.850, sudah tembus ya garis uptrend ini, kita harus waspada bahwa IHSG akan menyentuh level ini. Ini sekitar level 5.370 sampai 5.400. Ini juga bertepatan dengan di sini ada support di bulan Agustus tahun lalu, 2020. Kalau kita lihat saham-saham penggerak IHSG lainnya juga tidak terlalu solid ya, ada tanda-tanda penurunan. Walaupun ini kita tidak bisa buktikan dengan fundamental, karena fundamentalnya terlihat sangat baik dari saham-saham penggerak IHSG. Tapi grafik ini mengatakan seperti ini, jadi kita harus coba lihat ya, apakah technical ini terbukti atau tidak. Untuk saham otomotif pertama kita lihat ke Astra International, ASII. Pada waktu update sebelumnya di bulan Februari kita mencoba memprediksi potensi head and shoulder di angka 6.000, tapi saat ini belum terbentuk dan sudah turun duluan di level 5.600. Nah, jadi yang harus diwaspadai adalah level 5.000 ini. Kalau 5.000 ini tertembus, maka Astra International berpeluang untuk turun memenuhi target head and shoulder-nya di angka 3.100. Sekali lagi, secara fundamental tidak masuk akal, tapi kadang-kadang technical bergerak di depan fundamental ya. Karena kalau lihat dari sini pun, saham Astra International sudah tembus dari uptrend-nya yang terjadi sejak bulan Maret. Jadi IHSG itu penting. Kalau memang mereka tidak bisa naik di atas level 5.900, maka semua menjadi downtrend dan Astra International pun akan terseret ke bawah. Targetnya kalau dari head and shoulder ini adalah 3.100. Seperti di level ini. Ini adalah level terendah sejak bulan Maret tahun lalu. Seperti itu. Selanjutnya adalah saham IMAS, Indomobil. Indomobil sukses ini masih uptrend sejak bulan Maret, tapi kalau memang dia turun di bawah level 920 maka menjadi downtrend yang harus dihindari. Jadi untuk saat ini ya, IMAS berada di tengah-tengah, agak nanggung. Jadi saran dari kami adalah menunggu sampai turun ke sini kalau memang ada penurunan dalam IHSG. Atau kalau tidak kita menunggu sampai paling tidak di atas 1250 sampai semua resistance-nya tertembus ya. Seperti itu. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita ke saham SMSM, Selamat Sempurna. Ini masih uptrend, tapi sudah tembus di minggu ini. Ini adalah uptrend yang terjadi sejak tahun lalu. Ya, saat ini krusial tertembus pada hari Jumat kemarin. Nah, kita harus lihat pergerakan selanjutnya, apakah dia bisa naik ke level 1250 atau tidak. Bila tidak, jangka pendeknya akan turun ke 1160 di sini. Dan kalau memang IHSG terus turun, maka dia akan berlanjut ke support berikutnya di sini, sekitar 1080. Tapi secara overall,
SM ini tidak terlalu volatile ya, jadi biarpun tertembus support atau resistance pun paling dalam jangka rentang sekitar hanya 5%. Jadi ini tidak terlalu ideal untuk di tradingkan dengan teknikalnya ya. Selalu saham berikutnya adalah GJTL, kita lihat Gajah Tunggal. Ini kita sudah sering bahas berkali-kali ya, bahwa Gajah Tunggal berusaha untuk menembus level 950 seperti terlihat di sini. Jadi titik belinya kita tunggu di atas level 960, maka akan terjadi penembusan dari pola yang di sini. Karena ini juga di tahun 2018 juga ini resistance yang kuat. Ya, jadi kurang lebih ini adalah pola inverse head shoulder. Jadi kalau sudah tertembus, sebenarnya Gajah Tunggal dalam jangka menengah bisa naik lumayan kencang. Jadi penguatannya sekitar 700 rupiah dari level 950. Itu berarti bisa mencapai level 1600 kalau bisa tembus. Cuma karena level IHSG berada dalam penentuan, kita coba lihat apakah support kuat ini tercapai atau tidak ya di level 660. Ini adalah potensi dari support kuat yang berada di Januari tahun lalu, 660. Nah, itu juga titik ideal untuk Gajah Tunggal, tapi untuk sementara kita wait and see dulu. Selanjutnya adalah saham MPMX, Mitra Finanstika. Kita sudah bahas update 2 bulan lalu bahwa kalau MPMX berhasil menembus level 630 di sini, garis ini, maka sudah memenuhi level formasi inverse head shoulder seperti tergambar. Ya, potensi kenaikan ke arah 920. Nah, saat ini setengah jalan di sini di 770. Perkiraan kami MPMX akan sideways, kemungkinan agak lama, sekitar mungkin 1 bulan, itu bisa saya terjadi sampai bulan Juni, atau malah lebih ke bulan Juli. Tapi kalau memang bisa menembus level 770, kemungkinan langsung akan lanjut ke level 920 dalam jangka mungkin 3 bulan ya. Tapi saat ini level resistance terkuat berada di 770. Ini seperti tergambar di weekly-nya ya, di weekly chart-nya ini ada namanya ini resistance MA200 di 769 saat ini. Nah, itu yang kita harus waspadai pada saat beberapa minggu ke depan untuk MPMX. Nah, jadi ini aja update untuk saham otomotif dari Gudang Saham. Terima kasih, semoga bermanfaat.